dahulu. Coba Zain, tolong pimpin doanya. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, berikutnya kita berdoa sebelum dari pelajaran yang pertama. Berdoa mulai. Selesai. Masih ingat kita minggu lalu belajar tentang apa ya? Ingat, Bu. Indra penglihatan. Iya, indra penglihatan. Masih ingat bagian-bagian dari indra penglihatan itu apa aja? Ingat, Bu. Iya, Bagian-bagian dari mata itu ada retina, kornea, iris, pupil, dan lensa. ya benar. Kalau fungsinya? Saya, Bu. Ya. Jadi mata itu bisa kita gunakan untuk membedakan warna, Bu. Terus kita Membedakan bisa warna. melihat apa benda-benda, membedakan bentuk benda. Jadi dengan mata kita bisa membedakan sesuatu yang ada di sekitar kita ya. Bisa bedain warna seperti warna kuning, warna jeruk seperti warna merah dan lain-lain. Nah, Ibu mau tanya, tadi sebelum berangkat sekolah pada pakai parfum nggak? Pakai, Bu. Bu. Pakai. Kenapa sih pakai parfum? Biar wangi. Kalau nggak pakai parfum bau ya? Iya. Oh iya. Jadi parfum itu baunya wangi. Selain parfum yang baunya wangi, ada asam. Itu asam. Bunga keras. Bunga apa? Selain bunga ada lagi nggak yang baunya wangi? Kue, Bu, kue. Kue apa? Kue yang baunya wangi. Yang sebaliknya, kalau yang baunya busuk contohnya apa? Kentut, Bu. Bangke, bangke. Sampah, Bu, sampah. Jadi yang baunya wangi parfum, bunga yang baunya busuk bangkai, kentut dan sampah. Ini misalkan nih mata kalian ibu tutup, terus kalian ibu kasih 2 piring, 1 piring isinya sate, yang 1 piring isinya ikan asin. Dengan mata tertutup, kira-kira kalian bisa bedain nggak sih mana yang ikan asin, mana yang sate? Bisa. Kan mata kalian ditutup tuh. Kan bisa jadi. Oh, dilihat. Oh, berarti itu fungsi indra apa kalau yang mencium? Indra bau. Hidung berarti kan ya? Iya. Jadi hari ini kita belajar tentang indra pembau yaitu hidung. Kalau kemarin kita bisa membedakan sesuatu itu melalui mata kita, sekarang kita membedakannya dengan indra pembau. Oke, sekarang kalian duduk berpasangan. Udah Bu, bagi LKS ya. Sudah dapat LKS semua? Ya, coba buka yang nomor 1. Di situ pertanyaannya, tuliskan bagian-bagian dari hidung dan jelaskan fungsinya masing-masing pada bagian tersebut. Jelaskan di situ bagian nomor 1, misalkan apa namanya, kemudian fungsinya apa. Ya. Kemudian yang nomor 2, jelaskan bagaimana proses terjadinya bau dengan mengkaitkan bagian-bagian organ hidung yang telah dituliskan pada soal nomor 1. Jadi setelah nanti kalian tuliskan bagian-bagian hidung yang nomor 1 itu, terus dari bagian-bagian itu kalian sambungkan bagaimana terjadinya mekanisme bau.
Yang nomor 3, pernahkah kalian mengalami pilek? Pasti pernah kan ya? Semoga saat ini sedang pilek. Iya. Nah, saat kalian sedang pilek itu kan pasti kalau ada bau sakit pasti baunya berarti baunya nggak terlalu itu ya, nggak menyengat. Itu kenapa? Coba dijelaskan. Hubungkan sama fungsi dan bagian yang sudah kalian jawab pada nomor 1 dan 2. Jadi sekarang Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ya, bisa buka bukunya ya. Aku jangan mainan HP ya. Simpen dulu. SMS sama pacarnya ya, Bu. Selesai. Cepet banget sabar sih. Tadi Bu. Coba cek lagi yang sudah selesai. Jawabannya benar. Ini salah apa? Nanti kita bahas bersama-sama ya. Dibaca dulu. Kita nggak boleh lihat ya. Kerjakan sama teman sekelompoknya. Nyontek. Ayah udah selesai, nggak boleh ngobrol. Gini Bu, nggak boleh nakal ya, Dan. Senang dia bener. Ini juga boleh nyontek. Nyontek Bu. Iya Bu, Putri nih Bu, lihat-lihat. Gak ada Ibu, tidak. Bu, soalnya susah. Soalnya susah. Iya, dia ditunjuknya mana sih Bu? Jangan nggak jelas tuh Bu. Ini yang dari ini. Kan penjelasannya. Ya. Ini penjelasannya. Ya. Ayo kerjakan sama kelompoknya.
nggak ngerjain Bu. Bagas tuh ngerjain loh. Bagas bantuin, saya kerjain kan berkelompok. Iya, kan nggak perlu masalah. Udah, saya kamu sudah. Nggak boleh masuk. Ayo yang udah selesai nggak boleh ngobrol. Ya. Udah, Bu. Bu, sudah. Udah Bu. Udah selesai semua. Udah. Sebelumnya ibu tanya dulu. Kira-kira kenapa sih kita belajar tentang indera pembau ini? Ada nggak sih manfaatnya buat kita ya? Ada nggak ya? Ada. Apa itu? Saya Bu. Iya, tapi apa sih? Kan kalau kita belajar tentang indera pembau, kita jadi tahu tuh gangguan-gangguan apa yang nantinya bisa mengganggu indera pembau kita. Terus kita bisa ini mencegahnya, Bu. Oh iya, benar kata Dwi. Bagus jawabannya. Iya ya, jadi salah satu manfaatnya kalau kita belajar tentang indera pembau ini kan kita belajar tentang penyakitnya. Kayak misalkan pilek, kayak yang dicerita Bagas. Kita tahu apa sih penyebab pilek itu. Nah, kalau kita udah tahu, nanti kan kita berusaha untuk menghindari agar kita tidak terkena pilek lagi. Ya Bagas ya? Iya. Sekarang coba buka lagi lembar kerjanya. Untuk jawaban nomor 1, siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Iya, Lindri. Dan menurut kelompok kami jawab ini soal nomor 1 jawabannya yang gambar nomor 1 itu lubang hidung berfungsi untuk keluar masuknya udara. Nomor 2 selaput lendir berfungsi untuk menempelnya kotoran dan sebagai indera pembau. Nomor 3 itu serabut saraf pembau berfungsi mendeteksi zat kimia yang ada dalam udara pernapasan. Nomor 4 itu rambut hidung untuk menyaring udara yang masuk. Nomor 5 serabut saraf ke otak berfungsi untuk saraf yang menghubungkan hidung ke otak sehingga dapat mengartikan bau sesuatu. Ya, bagus. Ada yang jawabannya beda dengan jawaban Lindri dan Sayuti? Saya Bu. Oh iya, Anita. Kalau menurut kelompok kami itu yang nomor 1, 2, 3 sama 5 sama ya Bu ya. Tapi yang nomor 4 beda Bu. Kalau menurut kami yang nomor 4 itu silia saraf pembau. Silia saraf pembau ya, bukan rambut. Jadi fungsinya itu untuk mengirimkan bau-bauan ke otak. Oh ya, bagus. Ada lagi yang jawabannya lain? Sama Bu. Ya. Sekarang jawaban yang nomor 2. Kelompok siapa yang mau jawab? Saya Bu. Ya, kelompok Siska sama Putri. Ya, tuliskan bagian-bagiannya yang depan. Coba yang lain perhatikan, nanti mungkin jawabannya ada yang beda sama jawaban Siska.
mekanisme pembau itu bagian-bagiannya lubang hidung, selaput lendir, serabut saraf pembau, silia saraf pembau, lalu serabut saraf ke otak. Pertama, udara masuk ke lubang hidung, kemudian molekul-molekul yang dibawa udara menempel ke selaput lendir, lalu serabut saraf mendeteksi zat kimia yang ada di udara yang telah masuk melalui lubang hidung. Kemudian silia saraf yang akan mengirim bau-bau ke otak, dan yang terakhir serabut saraf ke otak menghubungkan hidung ke otak sehingga dapat mengalirkan bau. Ya, Siska balik dulu. Bagus ya, tepuk tangan untuk Siska. Ada yang jawabannya lain? Apa setuju semua sama jawaban Siska? Setuju. Sama. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Oh iya. Iya, Bu. Jadi, apakah kalian mengalami pilek? Saat kalian sedang pilek, indera pembau tidak dapat membau dengan baik. Ya, Bu, kami sering banget pilek karena pada kami aku sama Indri, Bu. Karena pada saat pilek lubang hidung ditutupi banyak lendir sehingga indera pembau tidak dapat menerima rasa bau dengan baik, Bu. Ada yang jawabannya berbeda? Sama Bu. Ya, jadi kalau kita pilek kayak Bagas tadi, enak nggak sih Bagas kalau sedang pilek? Tadi bisa nafas dengan luasan. Jadi kalau lagi pilek itu kan hidungnya banyak lendirnya ya. Iya. Jadi tidur nggak nyenyak, napas itu juga susah. Itu hanya pilek. Coba kalau nggak punya hidung bayangin. Kita nggak bisa napas. Jadi baik ya Tuhan kita. Kita diberi hidung Putri tak kasih berita beli gratis biar bisa bernapas. Iya. Sekarang akan Ibu jelaskan mengenai jawaban-jawaban kalian tadi. Perhatikan ya. Iya, Bu. Coba buka lagi lembar kerjanya nomor 1. Nah, ini jawaban untuk soal yang nomor 1. Ada yang salah nggak jawabannya? Sama-sama, Bu. Jadi yang di lembar kerja kalian nomor 1 ini ya lubang hidung. Lubang hidung tadi fungsinya sebagai keluar masuknya udara. Yang kedua ini selaput lendir. Tadi fungsinya apa selaput lendir? Jadi selaput lendir ini berfungsi untuk menangkap partikel kotoran atau partikel bau. Untuk yang nomor 3 ini serabut saraf pembau. Yang nomor 4 silia saraf pembau, dan yang nomor 5 serabut saraf ke otak. Jadi untuk jawaban nomor 2 tadi, misalkan kita bernapas, misalkan di dekat kita ada bau sate ya, tadi Ibu bilang ya, ada bau sate. Nah, partikel-partikel bau sate itu nanti akan masuk melalui lubang hidung. Kemudian partikel-partikel bau sate itu tertangkap oleh lendir. Kemudian oleh lendir akan sampai ke silia saraf pembau ini. Sampai ke silia saraf pembau, di mana silia saraf pembau ini nanti akan berfungsi menyampaikan partikel-partikel bau itu ke saraf olfaktori. Iya, ke serabut saraf olfaktori. Kemudian oleh serabut saraf olfaktori akan dilanjutkan ke serabut saraf ke otak. Jadi setelah sampai ke otak akan diolah. Jadi kita tahu, oh ternyata itu bau sate. Nah, kalau misalkan tadi kita pilek, kalau kata Sayuti tadi, kalau kita sedang pilek nggak bisa membau dengan baik ya? Itu karena hidung kita tertutup lendir.
ada ini dia lendir-lendir. Nah, lendir-lendir itu nanti bisa menutupi silia-silia yang nanti mengantarkan saraf bau itu ke otak. Jadi ketika pilek itu karena silianya tertutup lendir, jadi tidak bisa mengantarkan rangsangan bau itu ke otak. Jadinya Iya, benar. Jawaban bagus, bertepuk tangan untuk benar ya. Jadi kan kalau kita sedang pilek, produksi lendir kita di hidung itu kan banyak ya. Jadi hidung kita itu tertutup lendir. Partikel-partikel yang masuk hidung karena tertutup lendir, dia tidak bisa disampaikan ke selaput saraf olfaktori yang mendeteksi partikel itu. Sehingga kita tidak bisa tahu kalau itu tuh bau sate atau tidak bisa membawa dengan baik. Oke, selanjutnya Ibu akan putarkan video. Kalian perhatikan baik-baik ya. Tadi kan kita udah belajar bagian-bagian dan fungsinya serta mekanismenya. Sekarang Ibu perlihatkan videonya. Jadi kita sudah belajar bagian-bagian indera pembau, fungsinya. Kita juga sudah nonton videonya, sudah jelas semua mengenai indera pembau. Ada yang mau ditanyakan? Bu, saya mau nanya, bedanya pilek sama flu apa ya, Bu? Bedanya pilek sama flu. Coba ada yang tahu sebelum Ibu jawab apa bedanya pilek sama flu? Boleh tunjuk tangan yang tahu. Ayo, apa ya? Apa sama? Dan flu sama pilek sama? Apa ternyata berbeda? Oh, kalau pilek ini sih, kalau pilek nggak bersin-bersin ya. Kalau pilek nggak bersin-bersin, kata Putri. Ada yang lain? Berarti kalau flu bersin-bersin ya? Ya. Kalau flu bersin-bersin. Iya. Kalau flu itu ada demamnya, Bu. Ada demamnya. Ya, yang lain? Aku mau jawab. Jawab. Agung, apa Agung? Nggak usah malu-malu, iya Agung? Boleh jawab. Kira-kira perbedaan flu sama pilek? Atau Bagas yang sekarang lagi pilek nih, kira-kira apa beda nggak sih pilek sama flu? Kalau sekarang Bagas lagi pilek atau flu? Sekarang full saya. Tadi katanya pilek. Saya nggak tahu bedain flu atau pilek. Oh, karena nggak tahu ya. Iya, jadi flu sama pilek itu berbeda. Kalau flu itu disertai demam. Sekarang Bagas demam
produksi lendir di flu jarang, tapi kalau di pilek banyak. Dan itu lebih berbahaya, soalnya membuat tubuh kita demam, terus membuat kita radang tenggorokan juga. Soalnya kan kalau pilek itu dia batuknya berdahak, tapi kalau flu dia batuknya kering, akan membuat radang tenggorokan. Ya, ada yang bertanya lagi? Bu, jadi apa bedanya obat pilek sama flu? Obat pilek sama obat flu. Coba dicari mengenai indikasi yang mungkin kalau flu kan itu dia disertai dengan demam, terus bisa seperti itu. Tapi yang baiknya kita periksa ke dokter, kita konsultasi ke dokter agar lebih jelas lagi. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak. Nah, sekarang siapa yang mau nyimpulin apa yang udah kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Ya, Sugi. Jadi kesimpulan kita hari ini kita belajar tentang indera pembau. Nah, indera pembau itu adalah hidung. Nah, hidung itu memiliki bagian-bagian, yaitu lubang hidung sebagai tempat keluar masuknya udara. Kemudian selaput lendir untuk menangkap kotoran-kotoran yang masuk ke hidung. Kemudian serabut syaraf pembau itu mengantarkan zat-zat partikel bau ke saraf. Kemudian silia syaraf pembau itu untuk menangkap zat bau menuju ke otak. Kemudian serabut syaraf ke otak itu untuk mentransfer informasi bau ke dalam otak untuk diterjemahkan. Ya, ada yang mau menambahin kesimpulan dari Sugi? Setuju semua? Setuju. Ya, setuju. Oke, hari ini materi kita cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan belajar mengenai sistem indera pendengaran. Atau coba ada sistem indera pendengaran? Iya, benar. Sistem indera pendengaran adalah telinga. Sebelum kita akhiri, kita doa terlebih dahulu ya, supaya nanti ilmu yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan tetap kita ingat sampai nanti ya, sampai kita keluar. Ya, sampai